Kan sudah pasti sudah mengikuti persidangan bahwa kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlega lah, karena semua saksi-saksi itu menerangkan hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya. Bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum-oknum yang intimidasi, tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari substansi perkara ini menurut kita tidak terlalu serius setelah mendengar keterangan ahli maupun saksi-saksi yang diajukan pemohon satu, yaitu dari Anies Baswedan maupun siapa ya, Muhaimin ya, Muhaimin. Nah, satu yang ingin kami klarifikasi, bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ya, bahwa persidangan ini adalah persidangan sengketa ya, sengketa dua pihak. Jadi pihaknya pun ada dua, jadi sifatnya interpartes, sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar daripada dia tidak boleh memaksakan pada Mahkamah Konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membuktikan dalilnya. Nah, namun tadi seperti yang saya katakan kemarin, kalau Mahkamah Konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya, itu adalah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri. Jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari Jumat dipanggil itu, para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya-nanya. Jadi tegas tadi hakim mengatakan kami tidak mengabulkan permohonan pemohon satu untuk memanggil menteri katanya. Itu tegas dikatakan. Kami menolak katanya. Tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut, yaitu Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan, Pak Hartarto, yaitu baru Pak Ibu Risma, baru DKPP, ya DKPP kalau salah tadi ya. Nah, jadi di sini poinnya, jadi bukan permohonan mereka yang dikabulkan, permohonan mereka justru ditolak, tapi mahkamah yang berkeinginan untuk memanggil saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dalilnya. Kami terus terang aja fine-fine saja seperti saya katakan, bahkan mungkin kami lebih yakin kalau Pak Menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas. Kalau para menterinya ini datang, kami tidak capek lagi mencari saksi-saksi yang lain. Ya, kalau saksi-saksi lain kan pasti hanya sifatnya kan sepotong-sepotong. Tapi kalau sudah menteri menjelaskan, ya tuntas gitu loh. Jadi itu yang kami sampaikan. Jadi mudahan kalau mereka datang hari Jumat, saksi para menteri ini bersaksi, kami masih akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait itu akan menjelaskan yang sebenarnya, yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini. Silakan Hotman dulu lah. Siap-siap kamu punya TikTok, kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini saya melihat Bambang Wijananto dan Refri Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungut merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh Ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungut merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu
Banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika. Itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02. 12-0. Jadi yang terbukti hari ini Ungu Merindukan Bulan dan ahli nujum, ya, mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia ini hidup. Oke, cukup ya kita ya, cukup ya. Terima kasih ya, terima kasih.